Bagaimana prosedur untuk pembayaran di SPayLater yang ada di aplikasi Shopee? Itu yang akan kita bahas ya. Untuk prosedur pembayarannya itu seperti apa sih? Jadi disclaimer terlebih dahulu dibikin dari PayLater sendiri. Ini merupakan sebuah kita itu bisa menggunakan limit yang ada ya, tapi kita wajib membayar setiap bulannya. Kemudian juga di aplikasi Shopee juga itu ada S-Pinjam, itu adalah pinjaman online ya. Kita harus paham sebelum kita meminjam, kita harus tahu apa saja resiko telat bayarnya, dampak-dampaknya kita harus pahami terlebih dahulu ya. Mungkin sudah banyak yang menjelaskan seputar resiko-resiko dari telat bayar pinjol ataupun seperti S-Pinjam, SPayLater ini. Nah, di sini kita langsung masuk ke Shopee, kemudian kita cek di bagian dari SPayLater. Ya, dimana kita bisa menggunakan limit yang ada di SPayLater ini untuk membelanjakan ataupun membeli produk yang kita inginkan dengan versinya adalah cicilan ya. Jika kita cek di sini dari aplikasi SPayLater sendiri, di sini mulai dari cicilan ringan mulai dari 0% ya, kemudian ada pembayaran fleksibel hingga 24 bulan, belanja di Shopee dan bayar pakai kris. Dan di sini verifikasi mudah dan proses di sini lebih mudah. Kemudian jika kita cek sudah berlisensi juga, diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan kemudian kita bisa cek di sini, jadi untuk transaksi SPayLater sendiri akan dikenakan biaya cicilan minimal 1,95%. Dan bagaimana sih untuk prosedur ya pembayaran dari SPayLater ini buat kami yang belum tahu? Nah, di sini bisa dicek terlebih dahulu untuk simulasi cicilannya. Jadi pastikan ketika kita menggunakan SPayLater, pastikan menyesuaikan juga dengan tingkat pendapatan kita. Tujuannya apa? Adalah tujuannya agar kita tidak telat bayar ataupun tidak galbay, karena resiko-resiko dari galbay sendiri termasuk skor kredit jelek ya, itu mempersulit kita buat pengajuan pinjaman di platform seperti bank ya. Nah, itu sulit ya kalau kita skornya sudah jelek ya. Kemudian di sini untuk prosedur dari pembayaran kita cek di bagian dari pusat bantuan dari SPayLater. Di sini seperti apa sih untuk prosedur? Ya, prosedur untuk pembayaran. Nah, di sini di opsi 2, di sini ada dua menu. Ya, bagaimana prosedur pembayaran SPayLater di aplikasi Shopee? Nah, di sini bisa kita cek. Jadi pada halaman metode pembayaran, tampilan SPayLater akan mengikuti aturan sebagai berikut. Jika harga barang di bawah 50.000, maka hanya terdapat pilihan beli sekarang dan bayar nanti yang akan muncul. Kemudian jika limit umum adalah 0, pilihan beli sekarang dan bayar nanti tidak akan terlihat. Kemudian jika limit umum adalah Rp0 dan limit cicilan di bawah 50.000, maka metode pembayaran SPayLater tidak dapat dipilih ataupun berwarna abu-abu. Nah, jadi jika Anda sudah memenuhi kriteria namun tidak dapat melakukan pembayaran dengan SPayLater, silakan hubungi customer service. Dengan catatan di sini limit Anda dapat berubah sewaktu-waktu, kemudian minimum transaksi pembayaran dalam 1 bulan adalah Rp1, sedangkan minimum transaksi untuk pembayaran dengan cicilan adalah sekitar 50.000. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk prosedur menggunakan SPayLater di sini, suku bunga dan biaya tergantung pada periode cicilan. Nah, di sini transaksi menggunakan SPayLater dikenakan biaya cicilan, suku bunga dan biaya 0% untuk program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan mulai dari 1,95% untuk cicilan yang diselesaikan 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan. Jadi setiap pengguna memiliki pilihan cicilan yang sama. Jadi seperti itu ya. Jadi catatan pada perjanjian kredit jumlah nilai pokok fasilitas pinjaman sudah mencakup biaya layanan. Tanggal jatuh tempo tanggal 21 perlu dibayar paling lambat tanggal 1 sebelum setiap bulannya. Tanggal 25 perlu dibayar paling lambat tanggal 5. Kemudian tanggal 1 perlu dibayar paling lambat tanggal 11. Tanggal 15 perlu dibayar paling lambat tanggal 25. Jadi seperti itu ya. Jadi transaksi yang dibuat antara tanggal 25 sampai 24 akan muncul di tagihan pada tanggal 25 dan perlu dibayar paling lambat 5 Mei. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu saja untuk prosedur-prosedurnya. Untuk pembelian di toko yang sama, maka pengembalian dana berlaku untuk semua produk pesanan di toko tersebut. Ya, jadi seperti itu saja untuk prosedur-prosedur pembayaran di SPayLater yang ada di aplikasi Shopee. Ya, jadi usahakan di sini ya kita juga mengikuti aturan juga, dan pastinya jangan sampai kita
telat bayar di SPayLater ini. Seperti itu saja, terima kasih dan selamat.